Heyo kaum mageran, back with Dan di Mari, dan kembali dengan alur film yang akan menemani waktu mager kalian semua. Kali ini Dan akan merekap sebuah alur film yang berjudul Nobody. Film yang menceritakan seorang mantan pasukan elit yang menyembunyikan identitas masa lalunya. Jadi lupakan sejenak segala cicilan dan juga permasalahan hidup. Paskan posisi magernya. Setelah intro kita mulai alur filmnya. Film akan berfokus pada seorang pria bernama Hutch Mansell. Ia adalah sosok kepala keluarga bagi istri serta kedua anaknya. Hutch sendiri bekerja sebagai administrasi di perusahaan milik ayah mertuanya. Hari-hari Hutch dijalani seperti bapak-bapak pada umumnya. Hingga suatu malam, rumah Hutch dimasuki oleh dua pencuri. Hutch pun memergoki mereka. Namun entah karena alasan apa, Hutch membiarkan pencuri itu mengambil uang receh yang tidak terlalu banyak dari rumahnya. Tak disangka putra sulung Hutch berhasil menyergap salah satu pencuri. Dan saat pencuri yang lain teralihkan perhatiannya, Hutch mengambil sebuah tongkat golf dan berniat untuk memukulnya. Namun entah apa yang terjadi, Hutch malah meminta putra sulungnya tersebut untuk melepaskan pencuri itu dan membiarkan mereka kabur begitu saja. Karena hal itu, anak sulungnya sangat kecewa dengan tindakan Hutch. Ditambah sikap polisi yang seolah menunjukkan rasa kecewa terhadap sosok ayah sepertinya. Tak bisa dipungkiri, kejadian tersebut membuat Hutch yang berperan sebagai kepala keluarga mulai diragukan. Bahkan tetangga sebelah rumahnya pun memberikan sindiran keras dengan mengatakan jika itu terjadi kepadanya, maka ia akan menghajar habis pencuri tersebut. Tak hanya di rumah, di tempat kerjanya pun Hutch mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Ketika adik iparnya sendiri yang bernama Charlie menyayangkan tindakan Hutch semalam, dan ia pun memberikan sebuah pistol kepada Hutch untuk berjaga-jaga. Ini ayah mertuanya, pemilik perusahaan di mana Hutch bekerja. Ia membicarakan tentang rencana Hutch membeli perusahaannya tersebut. Di dalam ruangan kantornya, Hutch memiliki sebuah radio khusus di mana ia sering berbicara dengan seseorang yang nampaknya teman lama. Di mana hal itu menjadi sebuah pertanyaan, siapakah sebenarnya Hutch? Pada percakapan itu akhirnya menguak sebuah fakta tentang alasan mengapa Hutch tidak melakukan perlawanan kepada pencuri malam itu. Karena ternyata Hutch tahu secara detail para pencuri itu. Mereka berdua adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami masalah ekonomi. Semua itu dilihat dari cara mereka mencuri, di mana mereka hanya mengambil uang receh saja. Dan Hutch juga tahu pistol yang mereka gunakan ternyata tak memiliki peluru. Itulah alasan mengapa Hutch tidak melakukan perlawanan. Sepulang kerja, Hutch mengunjungi ayahnya di sebuah panti jompo. Melihat kondisi Hutch, ayahnya memberikan nasihat untuk mengingat siapa Hutch di masa lalu. Saat pulang ke rumah, istri dan anak sulungnya masih bersikap dingin kepadanya. Tak lama, anak bungsunya murung mencari gelang kucing yang hilang, yang mungkin terbawa oleh pencuri semalam. Disitulah Hutch benar-benar emosi. Hutch pun kembali ke tempat ayahnya. Di sana ia mengambil sebuah pistol yang disimpan di dalam lemari beserta ID FBI milik ayahnya tersebut. Dengan berbekal petunjuk tato yang Hutch lihat di lengan pencuri, Hutch mendatangi setiap tempat pembuatan tato. Hingga akhirnya Hutch tiba di sebuah tempat pembuatan tato
Di sana terdapat seorang kakek dan beberapa orang yang sepertinya bukan orang sembarangan. Di mana kakek itu tahu jika ID FBI yang Hutch tunjukkan bukan miliknya. Menyadari kebohongannya terbongkar, Hutch pun menawarkan segepok uang. Namun Hutch hendak dikeroyok oleh orang-orang di sana. Tiba-tiba si kakek tak sengaja melihat tato di pergelangan tangan Hutch. Entah tanda apa dari tato yang terdapat pada pergelangan tangan Hutch, sehingga kakek itu ketakutan. Ia pun mengucapkan terima kasih atas pengabdianmu. Lalu ia pergi menyelamatkan diri. Thank you for your service. Karena itulah orang-orang yang awalnya hendak menyerang Hutch tiba-tiba berubah sikap dan dengan senang hati mau membantunya. Tak membuang waktu, Hutch pun segera mendatangi rumah kedua pencuri tersebut, di mana Hutch muncul secara tiba-tiba dan meminta gelang kucing milik putrinya. Namun saat Hutch hendak berbuat hal yang lebih dari itu, terdengar tangisan bayi. Melihat kondisi bayi pasangan pencuri tersebut yang memprihatinkan, Hutch pun pergi dan meluapkan emosinya dengan menonjok tembok. Hutch yang masih kecewa karena tak bisa meluapkan amarahnya pulang dengan menaiki sebuah bus. Namun ketika di tengah perjalanan, bus itu terhenti seketika karena ada mobil yang menyenggol setelah menabrak pembatas jalan. Dari mobil itu turun 5 orang preman dengan kondisi mabuk, kemudian menaiki bus dengan mengganggu penumpang lainnya. Namun Hutch tersenyum dengan kedatangan para preman tersebut. Baginya itu adalah anugerah untuk melampiaskan amarahnya tadi. Di saat penumpang lain ketakutan, dengan santainya Hutch berjalan di antara preman-preman itu, lalu meminta supir untuk turun dari mobilnya. Dan mari kita lihat aksi fantastis seorang bapak-bapak melawan 5 preman. Sorry about the mess. Setelah pulang ke rumah, istrinya terkejut dengan luka yang ada pada Hutch. Namun tanpa banyak pertanyaan, ia mengobati dengan sepenuh hati dan menemaninya sampai Hutch tertidur lelap. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang mafia bernama Julian yang sedang asik bergoyang di sebuah klub malam. Julian sendiri seorang mafia asal Rusia yang memiliki perusahaan penyimpanan uang, di mana semua rekan-rekan mafianya mempercayakan semua uang mereka disimpan di tempat miliknya. Setelah turun dari panggung, Julian ditegur oleh rekannya mengenai sikap tidak gagahnya saat bergoyang dan bernyanyi di depan umum, yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan mereka karena menunjukkan ketidakwibawaan pada diri Julian. Mendengar itu, Julian memecahkan gelas lalu menyerang salah satu pengunjung di sana dan menggorok lehernya di depan para rekannya tersebut. Tak lama Julian pun mendapat sebuah telepon jika adiknya sedang dirawat di rumah sakit, yang ternyata adiknya tersebut adalah salah satu korban dari Hutch saat peristiwa di dalam bus tadi. Julian pun marah besar dan mencoba menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya seperti itu. Salah satu dari mereka berhasil mendapatkan kartu identitas kerja milik si Hutch. Singkat cerita, pagi pun tiba. Hutch yang hendak sarapan bersama keluarganya mendapat sebuah telepon dari temannya yang biasa mengobrol bersamanya lewat radio. Temannya memperingatkan Hutch tentang kejadian di bus semalam, bahwa salah satu orang yang dihajar oleh Hutch adalah adik dari seorang mafia. Ia juga meminta Hutch untuk mendatangi sebuah barbershop. Sepulang kerja, Hutch mendatangi tempat pangkas rambut yang sudah ditentukan. Di sana terdapat seorang berkepala botak yang memberikan informasi tentang Julian. Entah siapa orang tersebut, tapi mungkin dia adalah seorang agen yang dulu pernah mempekerjakan Hutch di masa lalu. Setelah melihat informasi tentang Julian, Hutch pun nampak tak menyesali dan akan siap menghadapi apapun konsekuensinya. Sementara itu, Julian yang dibantu oleh hacker andalannya berhasil menemukan alamat Hutch beserta alamat ayahnya. Selain informasi alamat, mereka tak menemukan apapun tentang Hutch. Karena hal itu, mereka memaksa salah satu pegawai di Pentagon
untuk mengakses file rahasia atas nama Hutch Mansell. Namun karena file tentang Hutch sulit ditemukan, ia pun pergi ke gudang arsip khusus. Entah seberapa menakutkannya Hutch di masa lalu, sehingga setelah mengetahui informasi tentang Hutch, hacker andalan Julian ini mengundurkan diri dan meminta untuk tidak menghubunginya kembali. Need to pay. Good luck. Он нужен мне живой. Malamnya ketika Hutch hendak makan bersama keluarganya, ia didatangi anak buah Julian yang membawa senjata lengkap. Lantas Hutch pun meminta keluarganya untuk bersembunyi di basement, yang ternyata selama ini Hutch sembunyikan dari keluarganya memiliki sistem penguncian yang canggih. Hutch pun meminta keluarganya untuk tetap di sana dan tidak menelpon 911. Seperti aksi John Wick ketika diserang oleh orang-orang suruhan Vigo, Hutch memulai aksinya dengan mematikan aliran listrik di rumahnya. Begitu brutalnya Hutch menghabisi mereka satu persatu. Namun akhirnya Hutch harus tertangkap dan dimasukkan ke bagasi mobil. Ia tak dibunuh karena Julian ingin Hutch dibawa dalam keadaan hidup-hidup. Di tengah perjalanan, Hutch berhasil melepaskan tangannya dari borgol, lalu mengambil alat pemadam, menjebol kursi tengah dan menyemprotkan cairan pemadam tersebut, sehingga mobil kehilangan arah lalu terbalik, yang membuat pasukan Julian tewas seketika. Setelah itu Hutch pun kembali ke rumah dan membersihkan diri. Lalu dengan tenangnya ia membawa istri dan anaknya keluar. Hutch pun meminta keluarganya untuk pergi ke tempat yang aman sampai semuanya kembali kondusif. Kemudian Hutch mengeluarkan box yang selama ini ia sembunyikan, di mana box tersebut berisikan emas batangan dan uang yang cukup banyak. Di depan para jasad anak buah Julian dan dengan menikmati segelas whisky, Hutch mulai bercerita jika dulu ia pernah mendapatkan tugas untuk membunuh seseorang yang telah mencuri uang pemerintah. Namun sebelum Hutch menembaknya, orang itu memohon pada Hutch untuk diberikan kesempatan. Hutch pun mengabulkannya. Setahun kemudian Hutch pun mengecek keadaan orang tersebut, dan benar, kehidupan orang tersebut berubah drastis. Ia terlihat sangat bahagia dengan keluarganya yang sederhana. Melihat pemandangan itu, Hutch pun menginginkan apa yang dimiliki orang tersebut. Hutch pun memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya tersebut, walaupun awalnya dirasa sangat mustahil. Namun pada kenyataannya, jika dilihat dari apa yang sudah dijalani oleh Hutch, ia nampak berhasil meninggalkan masa lalunya. Di tengah ceritanya, Hutch tak sengaja melihat ke bawah sofa terdapat gelang kucing putrinya. Ternyata selama ini gelang yang dicari bukanlah dicuri. Yaps, gelang yang membuat Hutch kembali menjadi Hutch di masa lalunya. Hutch kemudian menyalakan sebuah piringan hitam yang ketika dimainkan memicu api yang membakar seluruh ruangan. Di waktu yang sama, ayahnya yang berada di panti jompo didatangi oleh dua orang suruhan Julian, yang mana mereka bermaksud untuk membunuh beliau sesuai perintah dari Julian. Namun ternyata ayah Hutch yang sudah tua renta lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Come on, Davey. Please turn that shit down. Setelah membakar rumahnya sendiri, Hutch mendatangi ayah mertuanya untuk membeli perusahaannya dengan emas batangan yang tadi Hutch ambil. Dengan jumlah yang cukup fantastis, ayah mertuanya langsung menyetujuinya. Namun adik ipar Hutch yang bernama Charlie menolak tawaran tersebut dan sempat akan memukulnya. Namun Hutch yang sudah tidak peduli lebih cepat memukul perut adik iparnya tersebut. Keesokan harinya, Hutch menutup kantornya dan dengan bahan baku seadanya, ia membuat banyak perangkap di sekitar ruangan. Malamnya, Hutch mendatangi perusahaan penyimpanan uang milik Julian. Di sana, ia membantai semua pekerja lalu membakar semua aset milik Julian.
Malamnya ketika Julian sedang asik bernyanyi, ternyata salah satu pengunjung di sana adalah Hutch Mansell yang terlihat sedang asik menyantap makanan. Jika kau bertemu aku begini. Begitu besarnya nyali seorang Hutch berani tampil di depan semua musuhnya, yaitu Julian dan kroni-kroninya, yang ternyata Hutch membawa sebuah peledak yang ia letakkan di atas meja. Di mana hal itu membuat Julian meminta semua orang untuk menurunkan senjata dan keluar dari sana. Tanpa banyak basa-basi, Hutch pun langsung mengungkapkan tujuannya, di mana ia datang untuk menawarkan sebuah kesepakatan damai agar Julian tidak lagi mengusiknya beserta keluarganya. Hutch pun memberitahu jika ia sudah membakar semua uang dan aset milik Julian, dan menyarankan agar Julian berhenti dari pekerjaannya dan menjadi orang yang lebih baik. Lalu Hutch berjalan keluar sambil menunggu apa reaksi dari Julian. Namun ternyata Julian memilih berperang. Dan jangan salahkan Hutch jika Julian lebih memilih mati daripada berdamai dengan Hutch. Terjadi kejar-kejaran di mana mobil Hutch diberondong ratusan peluru. Dan saat sampai tepat di depan perusahaan yang sudah Hutch beli, tiba-tiba Hutch pun ditolong oleh orang yang menembak dari atas, yang ternyata dialah orang yang sering berbicara di radio, sekaligus anak angkat ayahnya yang sudah dianggap adik sendiri oleh Hutch. Pria ini bernama Harry. Bukan itu kejutannya, karena tiba-tiba yaps, ayah Hutch yang sudah aki-aki ini datang untuk membantunya. Ayahnya nampak senang karena bisa menembakkan kembali shotgunnya. Saat berhasil masuk ke dalam, ayahnya berkata jika ia mencoba menikmati masa pensiunnya. Namun ia merindukan saat-saat seperti itu, di mana mereka bertiga bisa kembali beraksi bersama. Julian bersama anggotanya mulai memasuki gedung perusahaan tersebut. Jumlah mereka cukup banyak, namun jumlah mereka berkurang drastis akibat jebakan yang dibuat oleh Hutch mulai menghabisi mereka sekaligus. Bahkan Julian sempat terkapar karena ledakan. Hutch, Harry, dan ayahnya memiliki skill masing-masing. Harry yang jago menjadi sniper, Hutch dengan segala keahlian menembak dan strategi, dan ayahnya yang terlihat happy dengan shotgunnya. Julian yang sadar dari pingsannya sempat melukai Harry. Walaupun hanya Julian yang tersisa, Hutch, Harry, dan ayahnya kehabisan peluru. Dengan akal cerdiknya, Hutch mengeluarkan bom yang ia simpan dan menempelkannya di tameng kaca anti peluru. Lalu dengan aksi nekatnya, Hutch berhasil menghabisi Julian. Setelah semua berakhir, Hutch pun ditangkap dan diinterogasi oleh pihak kepolisian, di mana mereka sangat terkejut dengan ratusan jasad manusia di lokasi tersebut dan tak percaya jika Hutch melakukan itu sendirian. Tak lama, kedua polisi tersebut mendapatkan sebuah telepon, entah dari siapa, yang pasti setelah itu polisi tersebut meminta maaf karena telah menangkap Hutch lalu membebaskannya. Saat polisi itu bertanya siapa Hutch, dan inilah jawaban dari Hutch. Who the fuck are you? Nobody. Film ditutup dengan Hutch bersama istrinya yang sedang membeli rumah. Saat sedang melihat-lihat isi rumah, agen properti mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang ingin berbicara dengan Hutch. Setelah menutup telepon, Hutch dan istrinya memberikan pertanyaan penting sebelum membeli rumah. Does this house have A basement. Itulah alur film dari Nobody, film yang menurut saya tidak cukup sekali untuk ditonton karena banyak adegan yang begitu menguwaukan. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah mau menonton alur film ini. Saya doakan semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap permasalahan, kebahagiaan setelah kesedihan. Kang Den Dimari, Hampura, dan sampai jumpa kembali.